Shalom, sebagai umat Tuhan kita perlu menyikapi virus yang sedang berkembang akhir-akhir ini, yaitu virus corona yang begitu banyak memakan korban jiwa dan cukup meresahkan masyarakat. Nah, bagi kita orang Kristen atau umat-umat Tuhan, kita harus menyikapi segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan buat sebagai peringatan bagi kita. Kita tidak boleh lupa bahwa pada zaman dahulu ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, ya Firaun tidak mengizinkan mereka keluar, sehingga Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir, di mana tulah itu sampai 10 kali Tuhan turunkan, sehingga banyak korban, sehingga pada akhirnya Firaun mengizinkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 12:31 di sana jelas bahwa Firaun memanggil Musa dan Harun dan mengatakan kepada mereka, "Pergilah dari tengah-tengah bangsaku dan beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Nah, kemudian yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa ketika adanya wabah seperti virus corona ini, itu ada yang Tuhan inginkan dari umat manusia. Ada yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa dan juga kepada orang Cina khususnya. Mengapa demikian? Karena akhir-akhir ini kita boleh lihat, kita boleh cross check bahwa orang Cina ini sangat sombong. Begitu mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi, mereka mau mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka membuat bulan sendiri, mereka membuat matahari sendiri. Kemudian juga mereka mau buat lagi rancangan cuaca bagi negara mereka sendiri. Dan juga mereka punya kecerdasan buatan, ya, sehingga mereka seolah-olah tidak perlu lagi kuasa Tuhan, tidak perlu lagi wewenang Tuhan dalam hidup mereka. Nah, dan lagi mereka mempersulit bangsa yang terpilih ataupun orang Kristen di negeri itu untuk beribadah. Mereka persulit dengan segala keperaturannya, mereka persulit dengan segala sidak-sidaknya. Orang Kristen beribadah mereka bubarkan. Bagaimana Tuhan tidak sakit hati melihat bangsa itu? Maka kalau virus corona turun di Wuhan, Cina, kita tidak heran, ya, karena Wuhan memang merupakan kota ekonomi bagi orang Cina. Sehingga pesan yang mau kita tangkap adalah ketinggian hati orang Cina, ya, itu menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan satu hal saja, ya, virus corona. Sehingga ada pesan yang perlu ditangkap di sana, bahwa Tuhan hanya merindukan bahwa orang Kristen, umat Tuhan, harus diizinkan. Nah, untuk kita yang di luar Cina, seperti kita di Indonesia ini, umat-umat yang ada di Indonesia, kita jangan terlalu paranoid, kita jangan terlalu takut bahwa hidup kita seutuhnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan yang berkehendak, ya, tidak sehelai rambut pun dari kepala kita ini akan jatuh ke tanah. Itu Tuhan jangan, tak sehelai rambut pun. Nah, masalah mati atau hidup karena virus corona, sebenarnya siapa yang Tuhan tentukan untuk menjadi korban virus corona atau yang menjadi meninggal atau mati karena virus corona, jadilah yang kena. Kita, walaupun kita mengelak seperti apapun, sembunyi bagaimana, kalau memang sudah ditentukan harus mati karena virus corona, pasti mati. Jadi tidak perlu takut berlebihan, ya. Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa dalam surat Mazmur 91 ayat 6 itu, bahwa kita sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak boleh takut berlebihan, ya. Jadi kalau dalam Mazmur 91 coba dibuka. Nah, di sana terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walau banyak orang yang menjadi korban dan banyak yang sudah rebah, itu tidak akan menimpa kita. Walaupun penyakit sampar, walaupun virus berkeliaran, itu tidak akan menimpa kita. Kemudian di ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini orang Cina, orang fasik. Mereka mempersulit umat Tuhan beribadah. Orang fasik
ditimpa oleh virus corona itu. Sebagaimana orang Mesir, orang Pasik ditimpa oleh tulah-tulah itu, ya. Kemudian di ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah membuat tempat berteduhan yang tersembunyi. Ya, jadi Tuhan memberikan tempat berteduhan kita. Nah, kemudian ayat 10, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Tulah yaitu virus tadi tidak akan mendekat. Itu akan dijauhkan Tuhan daripada kita. Sehingga apa yang perlu kita takutkan tidak ada sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalaupun ada orang di luar sana ketakutan berlebihan, mereka gelisah, mereka resah, sehingga contohnya di Malaysia orang-orang tidak lagi beribadah. Saya lihat ada adik saya di Malaysia, dia berikan informasi kepada saya bahwa ibadah dalam 2 pekan belakangan ini mereka tidak perlu ke gereja lagi karena ada lockdown dari pemerintah. Sehingga gembala juga menginstruksikan bahwa mereka 2 kali ibadah raya tidak usah ke gereja. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Sangat menyedihkan hati Tuhan. Tuhan marah kalau kita dilarang beribadah. Jadi kita yang ada di Indonesia, kita tidak perlu takut. Ya, jadi kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada kita, sebagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada kita dalam Yohanes 10 ayat 28, bahwa Tuhan memastikan kita selamat. Tuhan memastikan kita mendapat kerajaan surga, dan kita dalam perlindungannya, kita dalam tangan Bapa dan dalam tangan Yesus. Tak satu pun dapat merebut kita dari sana. Tak satu pun ada yang bisa mengambil kita dari tangannya. Sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, jadi mengenai virus corona ini kita harus sikapi dengan bijak. Sebagai orang Kristen kita pun tidak boleh picik. Firman Tuhan mengatakan, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Kalau ada orang yang memang sudah kena virus, ya kita jangan mendekat. Kalau kita mendekat sama kita mencobai Tuhan. Kita tetap ikutin prosedur yang sudah pemerintah adakan. Tetapi kita tidak boleh takut berlebihan. Kita tetap beribadah, kita tetap berjabat tangan dengan saudara kita seiman. Tunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan yang aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya bacakan satu ayat lagi dari 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sehingga ketika pencobaan apapun datang kepada kita, kita akan ditantang. Ketika Yesus juga dicobai 3 kali pencobaan kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat ini iblis tunjukkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan, Yesus katakan kepada iblis, jangan cobai Tuhan Allah. Nah, kita juga demikian. Kalaupun kita memang sudah ada jaminan dari Tuhan untuk tetap selamat, sudah ada jaminan di dalam perlindungannya, tapi kita sekali-kali cobai Tuhan. Kalau memang sudah kita tahu di daerah tertentu atau di suatu tempat sudah ada virus corona berkembang, sudah ada korban di sana, kita jangan datang ke sana dengan patentengan bahwa kita tidak mempan oleh virus, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, sepenuhnya hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Masalah meninggal, mati karena virus, kalau memang kita sudah Tuhan tentukan harus meninggal, maka bukan hanya karena virus, kita pun sudah meninggal. Ya, sebagai kesimpulan penutup bagi kita, kita baca dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Terhadap tempat perlindungan kita adalah Allah yang kita percaya, yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan juga Roh Kudus penghibur kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan ataupun pesan untuk menyikapi virus corona yang berkembang hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.